wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dahu sadiqul wa'dil amin. Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Qayyim yang mudah-mudahan kita sama-sama memuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bara keselamatan dalam petunjuk di jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muhaddits, para mufassir, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohon curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita juga mohon curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu, kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang asal menerangkan tentang sholat menurut istilah ilmu agama. As-sholatu istilahan. Sholat menurut istilah ilmu agama adalah perkataan dan pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus. Perkataan-perkataan itu ada yang rukun, ada yang sunnah.
yang wajib diucapkan, dilafalkan, minimal telinga kita sendiri yang mendengar, mobil khususnya untuk yang sholat sendirian. Khusus bagi mereka yang sholat sendirian harus mengucapkan 5 rukun bacaan. Kalau dalam kitab kerukunan itu rukun qauli, rukun perkataan. Yang pertama lafaz Allahu Akbar, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasahhud akhir ketika duduk tahiyat akhir, yang keempat membaca salawat atas Nabi, yang kelima salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang memakai alif lam, ada yang tidak memakai alif lam. Ada juga yang disalahkan, yang pakai alif lam salah, yang betul tidak pakai alif lam. Ada lagi yang lain yang memakai alif lam betul, yang tidak pakai alif lam salah. Padahal kedua-duanya betul. 5 rukun perkataan. Yang lain dari disebutkan ini sunat. Sunat itu ada sunat amalan, ada sunat hayat. Yang sunat hayat kalau ketinggalan tidak usah kembali, tidak usah diulang, tetap sah salatnya. Sedangkan sunat amalan itu yang apabila ketinggalan, kalau dalam kitab Al-Umm yujubaru bisujud sahwi, dalam kitab Imam Asy-Syafi'i dipaksa sujud sahwi, yaitu membaca tasahud awal. Jadi tasahud awal itu sunnah. Yang rukun itu tasahud akhir. Kalau subuh tidak ada tasahud awal, langsung tasahud akhir. Yang ada tasahud awal itu maghrib, isya, zuhur, asar. Itu ada tasahud awalnya. Apabila kita tidak membacanya atau tidak mengerjakannya, maka sholatnya tetap sah. Cuma disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Yang kedua, qunut subuh bagi yang mengunut. Bagi yang tidak mengunut bukan sunat apa-apa. Selain dari yang disebutkan jadi sunat hayat, yang apabila ketinggalan tidak usah kembali, tidak usah diulang salatnya, sah salatnya. Selain yang disebutkan ini, hukumnya haram berkata-kata dengan perkataan yang bukan menggunakan bahasa Quran dan hadis. Perkataan yang tidak menggunakan bahasa Quran atau hadis. Kalau menggunakan bahasa Quran boleh, walau ada ulama yang mengatakan tidak sah. Contoh, itu ada yang menyatakan tidak bisa, batal. Ada yang menyatakan sah. Saya ikut yang mengatakan sah. Saya pernah sholat di Abu Hantai di Masjid Raya Abu Hantai. Sholat Jumat di Sabtu 3, Sabtu 2, Jumat. Waktu itu yang jadi khatib dan imam mu'allim Haji Ramli. Kalau di Abu Hantai itu mu'allim namanya. Mu'allim kalau di Martapura tuan guru, kalau di Abu Hantai mu'allim Haji Ramli. Habis khutbah imam tahu istaqimu wa'tadilu. Allah lalu baca Fatihah. Habis hampir saja mengucapkan amin. Hampir aja.
untuk tertutup mulut hampir jika mengucapkan amin sorangan mulut masuk di abun itu ternyata menunggu imam. Mu'alim haji ramai itu membaca kedengaran ujar sendiri baru semuanya gugur amin ya Allah. Ini betul-betul mirip dengan sunnah Nabi. Karena imamnya itu menunggu ayat imam. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya mereka, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu 100%. Jika seandainya menurut waktu itu saya gitu, sorangan habis salam itu kira-kira diperkirakan habis salam itu seluruh wajah itu tertuju kepada Allah semua kira-kira. Ya, ternyata di sana punya aturan tata cara sholat berjamaah dan sepakat semuanya, bukan beda-beda, sepakat semuanya, luar biasa. Nah itu ada Rabbi firli wali naya amin. Saya ikut yang mengatakan sah tidak batal, termasuk umpamanya suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, baik itu imam ataupun makmum. Saya ikut yang mengatakan sah tidak batal salah satu. Summa inna alaina hisabahum Allahumma hasib li hisaba yasira Allahumma hasib li hisaba yasira Allahumma hasib li hisaba yasira. Saya ikut pendapat sah tidak batal, walaupun ada ustaz, ada guru, ada kiai yang mengatakan batal karena dia mengucapkan di luar perkataan salah, padahal itu doa. Tapi silakan perkataan di luar perkataan salat yang rukun dengan sunnah tadi dan tidak menggunakan bahasa Quran dan hadis, maka batal salatnya. Tapi kalau menggunakan bahasa Quran dan hadis, sah salatnya. Yang selanjutnya pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ada yang rukun, ada yang sunat, ada yang haram. Yang rukun wajib dikerjakan. Ada anak yang pertama berdiri, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat mata, tidak bisa dengan isyarat mata dengan hati. Dengan hati itu terakhir sudah. Maksudnya tidak bisa lagi sudah dengan hati. Yang kedua rukuk dengan tumakninah. Tumakninah itu satu kali baca tasbih durasinya 8. Yang ketiga i'tidal dengan tumakninah. Yang keempat sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kelima duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Untuk pekerjaan ditambah dengan 5 rukun perkataan, 6 tambah 5 11. Ditambah dengan rukun hati dalam hati. Shallu fardhu subhi lillahi ta'ala dalam hati saksana. Kalau mendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Qam itu duduk diam itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li, maksud sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Jadi Allahu Akbar itu dari alif sampai shalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Kalau makmum ada kewajiban shalli fardhu subhi wa ma'muman lillahi ta'ala.
Kalau imam tidak disyaratkan, imam itu tidak disyaratkan, tapi boleh diucapkan, tapi tidak disyaratkan. Artinya kalau ada imam yang tiba-tiba pakai Sallallahu alaihi ta'ala Allahu Akbar jadi imam. Makanya ada pertanyaan bagi mereka yang sholat masbuk sendirian, masbuk ketika datang orang di belakangnya, kalau dijadikan imam Indonesia biasanya disentuh Indonesia. Kalau dijadikan imam, apakah makmum tadi harus berubah niat jadi imam? Tidak usah, karena mengucapkan imam itu tidak disyaratkan. Tapi makmum yang menjadi imam wajib melihat makmum. Kalau sunnahnya itu perapatan satu tapak mundur. Nah, pertanyaannya yang dirapat tidak paham apa? Yang jadi masalah tidak paham. Yang jadi masalah tidak pernah jadi imam. Sembahyang zuhur rakaat 4 masbuk di belakang, masbuk. Sudah rakaat datang orang di belakang. Biar jadi imam dari awal. Jadi kalau dia yakin orang dia tidak bisa jadi imam sembahyang sendirian kira-kira. Soal cuma kalau dia bilang guru punya bisa paham nanti guru kan. Oh guru, tapi paham kan. Soalnya kita tidak pernah yang jadi imam. Bertiga itu tapi pernah masalahnya bertiga terlambat masbuk bertiga masbuk orang berarti masbuk kan ada beberapa kain sembahyang serangan gawi baik pak ketiga kali Allah asli kada bersuara sih rakaat pertama sini sembahyang serangan rakaat pertama tapi wah terus sini tidak mau jadi imam bisa karena tidak ada suara harusnya kan dinyari kan Allah Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi masalah tidak ada suara, rukuk tidak bersuara, i'tidal tidak bersuara, sujud tidak bersuara. Kami makan nunggu-nunggu. Gila bangkitnya sini. Mau bisa kan nggak bisa. Jadi kalau sampai karena syarat jadi makmum itu harus mengetahui perbedaan iman dari rukun ke rukun pekerjaan. Makmum wajib mengetahui dengan cara melihat langsung atau mendengar suara imam atau mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam. Mesin ini bahasa tutup menunjukkan kawannya. Jamaahnya sampai keluar pertanyaannya yang di luar itu sah jadi makmum. Kalau speakernya sampai keluar sah suaranya. Tapi kalau di luar sampai tutup kalau tidak terdengar, yang di luar tidak sah. Syaratnya terdengar. Jadi ada tambah 5 11 ditambah 20 hati niat 12 ditutup dengan pikir itu apa? Tartatib 13 rukun 13 dari Indonesia. Kalau di Mesir 9 ada juga yang 16 rukun 14 silakan beda-beda pendapat. Selain yang disebutkan tadi, sunnah mengangkat tangan, meletakkan tangan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihramnya rukun, Allahu Akbar rukun, mengangkat tangannya sunnah. Jadi kalau tidak mengangkat tangan sah.
pokoknya ada imam di sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Ya kan, cuma anehnya kata-kata di sini. Imam Malik lurus saja. Silakan berbeda pendapat. Allah meletakkan sudah. Mengangkat tangan ketika rukuk sudah. Mengangkat tangan bangkit dari rukuk sudah. Mengangkat tangan naik rakaat ketiga dari tahiyat awal. Naik rakaat ketiga Allah Akbar sudah. Ada 4 mengangkat tangan sudah. 1 ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya sudah. 2 ketika rukuk. 3 bangkit dari rukuk. 4 naik rakaat ketiga dari tahiyat awal. Allah. Yang penting dari tahiyat awal naik rakaat selanjutnya. Kalau masbuk kan bukan rakaat ketiga. Masbuk yang penting tahiyat awal naik rakaat berikutnya. Nanti mengatakan sunnah. Duduk tahiyat awal sunnah. Mengangkat tangan ketika duduk sunnah. Tengok kanan, tengok kiri ketika salam sunnah. Mengusap wajah setelah salam sunnah. Itu pekerjaan yang sunnah. Selain yang disebutkan tadi, Imam Syafi'i membatasi lebih daripada 3 kali gerakan batal. Imam yang lain tidak membatasi. Imam yang lain tidak membatasi. Silahkan berbeda pendapat. Yang penting kondisinya sholat sah. Kalau dia melihat di Masjidil Haram, di zoomnya di belakang imam itu di zoom. Yang di belakang imam itu gawiannya menjuri soluban. Kalau gamis itu viral ya. Kenapa menengok? Dia makanan perhatian yang di belakang imam itu bujur aja kan orang di belakang imam. Karena yang di belakang imam itu tugaskan ada jadwalnya. Karena sahaja menurut kurang sangat. Menggendong bayi, mematikan handphone, bunyi, suka bunyi lagi, matikan lagi. Bunyi lagi, ketika lawas, simpan lagi laptop. Itu orang Timur Tengah, bunyi Indonesia ada harapan. Bunyi handphone 3 kali lebih. Untung lagunya tendok-tendok aja. Untung lagunya goyang dompet, kasihan imam. Nangis Syekh Abdul Rahman Sudes berkhutbah nangis. Khutbah Jumat bunyi handphone. Khutbah Jumat bunyi handphone. Nangis pasti ujar sini handphone orang Indonesia. Sebut sini di Indonesia, karena Indonesia tidak ada mati-matikan handphone. Makanya bahari ketika handphone baru beredar di Indonesia, musim-musim di Indonesia ada tulisannya matikan handphone. Ketika datang sholat, matikan handphone, jangan matikan kurang yang diisi handphone salah itu. Ibu kori orang yang diisi handphone, HP-nya matikan atau di sana itu ada lagi dulu ada. Kenapa ada? Karena sering berdiri. Silent mematikan. Indonesia sudah berarti matikan. Bunyi matikan. Karena pendapat Imam Syafi'i lebih dari 3 kali gerakan batal. Kalau baru itu kan ada yang batal 3 kali gerakan. Nah, itu banyak gerakannya. Banyak gerakan batal. Makan batal, minum batal. Kalau pertemuan yang telah lalu, pas dokter
keluar dahak, kayak kuning itu dahaknya. Nah itu terserah sebenarnya kalau dia melakukan usaha isu, anda isu kumpul simpan di kantor. Ya kan? Kalau dia semuanya di lapangan, kiri, buangnya ke kiri, dia sebabnya paling kiri, jangan sampai di kiri ada orang. Marah orang kiri. Kita paling kiri, banyak kalau batu buang ke kiri. Ternyata ada orang di kiri, kita buang isu, buang di isu. Ya kan? Buang. Simpan. Ternyata darurat pula. Ada ulama yang mengatakan ada apa ditanggung lagi. Asal dia purut itu aja. Dia purut kan ditanggung lagi. Kalau merasa sayang ya kan. Atau dia letakkan di tangan bisa. Keluarkan tangan simpan. Keluarkan kiri simpan. Dia terus dia seorang orang ya. Lain dia kurang dia kawan seorang. Baru kalau kita orang apa simpan. Karena habis setelahnya keluar masuk sah semuanya. Maka minum dengan sengaja. Kalau kesulitan apa ya? Makanan yang menempel di celah-celah ini keluar itu diambil kantongnya. Jangan biar ambil karena orang kantongnya dia memakan membatalkan sholat, minum membatalkan sholat, berkesahan membatalkan sholat, berkesahan melakukan gerakan di luar gerakan sholat, kekanak-kanak biasanya bercanda kan karena dibangun oleh Allah baru belinya awalnya meninggal itu batal. Kalau kekanak-kanak nggak apa-apa, yang jadi masalah kurang Tuhan ya. Supaya di belakang jauh dari atas tapi kedengaran dari orang Tuhan walaupun pernah bilang bergayaannya yang gratis pegawai menetapkan setelah kurang Tuhan merekam CCTV diviralkan orang padahal jangan diviralkan viralkan orang Tuhan bergayaan di belakang. Itu tadi karena sudah terbiasa mulai budaya sampai ke Tuhan. Jadi kalau anak kecil budaya apa asal jangan orang Tuhan. Ketawa. Kalau senyum menangis kan salah. Senyum menangis mendapat ayat yang sedih. Abu Bakar Qasim itu sensitif menangis. Bila melewati ayat yang sedih, siksa neraka menangis. Lalu berdoa agar dijauhkan dari siksa neraka. Boleh, saya itu pendapat yang boleh. Jadi menangis tidak membatalkan sholat. Menangis. Syekh Abdul Rahman sudah sering lebih menangis. Kalau sini menangis nyaman kemarin, ya kan? Menangis terseduh-seduh, menangis terseduh-seduh tetap nyaman suaranya. Kalau udah menangis bilasnya palas langsung. Keluar dari agama Islam batal salat. Muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Diawali sholat itu diawali dimulai muftatahatun bitakbir dimulai dari takbiratul ihram. Jadi start sholat itu Allahu Akbar, start sholat dimulai dari takbiratul ihram. Jadi yang masbuk itu harus Allahu Akbar, yang masbuk. Yang kata masbuk ketinggalan Allah. Ternyata imamnya rukuk Allahu Akbar dari belakang, masbuk Allahu Akbar. Nah yang kedua itu diam aja sah. Terus Allahu Akbar yang pertama kali rukuk. Harus sehingga kita sendiri yang mendengar itu rukuk takbiratul ihram. Muhtatamatun bitaslim ditutup dengan salam. Salam yang pertama. Selesai salam
Tapi kalau jadi imam ada pendapat harus salam yang kedua, harus, karena makmum tidak boleh salam atau tidak boleh meneruskan salatnya yang masuk sampai imam mengucapkan salam yang kedua. Jadi salam yang kedua bisa itu maksud dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat itu ada dua. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Yang pertama syarat wajib. Syarat wajib itu dalam kitab ini ada 5. Dalam kitab ini ada 5. Yang pertama Islam. Karena sah sebenarnya kan kalau dia tidak beragama Islam, kalau dia tetap sholat tidak diterima sholatnya. Kalau dia masuk Islam tidak usah berkodok. Nah, ini keuntungannya bagi mereka yang non Muslim. Yang kedua balik, tidak sah, tidak wajib sholatnya bagi mereka yang belum balik. Cuma anak-anak itu diajari sholat. Kalau dia bisa sholat dengan baik, maka yang dapat pahala orang yang membimbingnya, orang tuanya, kainnya yang belajarnya, neneknya yang belajarnya, mamanya yang belajarnya, dapat pahala. Kalau seandainya kita bisa anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sholatnya bagus, maka yang dapat pahala orang tuanya. Ya, tapi kalau dia bermain-main, mereka katakan wajar saja. Cuma bagi orang tua perhatikan karena anaknya cucu-cucunya, kasih tahu jangan main-main di masjid. Informasi sampaikan ke konspirasi. Kalau anak ulun, kalau cucu ulun bergaya takbir aja, jangan bilang anak yang jadi masalah pas takbir masih menanggur, tahu menanggur, anak cucunya lapor, mamanya datang para mamanya kacau. Hati-hati itu bom itu anak salah ditanggung orang tuanya marah tanpa disadari dia menemukan satu kejahatan sampai tua itu. Makanya ada anak yang divonis salah dihukum 15 tahun penjara, lalu dia protes dengan hakim, saya menerima keputusan 15 tahun penjara, saya kira ada yang dilibatkan karena saya seperti ini karena ulah siapa mama saya, nama ditanya hakim, kenapa mama? Dulu ketika kecil saya mencuri mangga tetangga, mama saya membela saya marah-marah. Dulu saya melakukan kejahatan ketika kecil, mama saya membela saya. Ya, itu hati-hati, itu bobok ya. Jadi kalau ada salah, tentu kalau ada salah perbaiki, jangan dibela. Saya ketemu tuh orangnya. Emak itu yang membela anak-anak terus-menerus, saya bilang itu sama dengan cerita itu bawa bagi diri ini karena selalu dilindungi kejahatan. Kalau itu anak jangan dilindungi, perbaiki. Bayangkan di sekolah itu satu kelas orang tua itu menyalahkan anaknya, anak si ibu ini yang disalahkan karena nakal banget. Kalau saya bukan kalau nakal itu kekanakan, tapi ketika ada emak-emak ini nakal pada anak siapa gerak ini, mamanya hadir tidak terima mamanya. Kenapa ibu itu ngomong begitu? Ini anak saya tak kaget, semuanya si ibu ini kan pernah hadir. Ketika kumpul di ruang kelas dia pernah hadir, satu saat hadir. Lalu semua ibu-ibu mengatakan, tuh si anak itu nakal banget. Kenapa kamu nakal-nakal tuh anak saya? Nah, harusnya didengarin caranya apa? Diperbaiki. Kalau biasanya anak yang udah baru dulu waktu dia masih SD, kita punya keluarga biar belum dijemput hari-hari itu jemput, jemput di sekolah tungguin. Tiba-tiba ada bapak-bapak, itu anak pianka, saat ini itu anak pianka, ini anak bodoh. Tidak apa-apa, anak bapak memukul kepala anak saya dengan tongkat.
ulun atas nama anak ulun minta ampun di orang tapi kada apa-apa kayak gitu aja satu yang tawar dan ulun minta maaf minta ampun pada imamnya minta ampun minta maaf anak dia ulun atas nama anak ulun minta ampun minta maaf pas bulikan sampai di rumah tadi ada orang tua abahnya memadai abah dia pukul kepalanya diambil kenapa dipukul anak orang dia diam aja dia mana dia ambil tidak akan memukul anak orang kalau ambil ada dipukul tongkat itu tongkatnya sudah jangan lagi diulangi itu aja kalau dia bergaya berjauhannya dia jangan dilakukan sampai ulun pun datang ke sekolah hal-hal melihat CCTV nanti tapi karena perlu repot banyak kan harus buka CCTV lagi lain kasus korupsi umpamanya kan kalau mau buka CCTV ini karena kita perbaiki kita tidak usah cari yang mana sih yang benar yang mana yang salah kecuali si orang tuanya tadi mengkasuskan lapor ke polisi terus buka CCTV siapa yang benar ya kan ada CCTV di sekolah jadi tenang aja kalau kita salah tegur perbaiki ucapannya salah perbaiki tegur tugas kita mengingatkan hadir di nama Allah bukan kelas terhanya ibu saya ingatkan tugas kau ingatkan saja dan engkau tidak menguasai mereka. Ini yang kedua balik. Jadi kalau sampai anak kita bisa sholat kita yang dapat pahala. Tapi kalau umurnya sudah 7 tahun perintahkan dia sholat, suruh dia sholat sampai umur berapa tahun? Sampai umur 10 tahun. Kalau dia tidak mau sholat di dalam hadis itu 4.000 pukulan jangan dipukul dengan kain jangan 4.000 itu ajarinya sampai mau sholat. Banyak yang menafsirkan secara tekstual pukul mulai beriman nonton padahal tidak ajari dia sampai dia mau sholat 4.000 tapi dia sampai dia mau sholat. Yang ketiga akal tidak sah, tidak wajib orang yang hilang akalnya pikun, mabuk, koma orang koma itu ada wajib sebenarnya di rumah sakit koma 3 bulan tidak wajib untuk sholat, tidak wajib untuk kodok tidak wajib untuk puasa umpamanya Syawal koma Syakban masuk rumah sakit dia sih koma Syawal wajib sembuh dia terusan berkodok sholat, tidak usah berkodok puasa karena ada wajib orang yang ada wajib tidak perlu berkodok karena hilang akalnya bayar miliar lah, tidak usah karena hilang akalnya orang yang koma itu keuntungannya orang yang koma belum tidak tahu terus dari koma. Yang keempat suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau masih haid masih nifas haram mendirikan sholat. Yang kelima dulu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dakwah Nabi dalam kitab ini 5 dalam kitab Ihya Ulumuddin 6 wujudus sam'i wal basari ada penglihatan dan pendengaran. Tidak wajib sholat bagian kehilangan kedua-duanya tidak ada penglihatan tidak ada pendengaran karena wajib sebabnya buta tuli tidak wajib sembahyang. Tapi kalau dia buta bisa mendengar wajib atau dia tuli bisa melihat wajib sampai kira
sudah sholat itu malah tidak ribut. Iya. Kalau bisa kita samping kita sholat di sampingnya, seorang bisa. Iya. Umpamanya anak-anak ke masjid, anak-anak itu bawa ke masjid. Salah satu masjid di Samarinda ada keamanan. Jadi dia berdiri dulu, orang sembahyang kan berdiri dulu atur yang orang tua hari depan, orang tua hari di belakang, anak-anak bisa ketiga. Nah, bisa ketiganya anak-anak yang dipantau oleh security. Jadi di musim itu ada bagian keamanan ditunjuk oleh takmir masjid yang jadi keamanan. Dirikan buah kami sangkar kan dari kata terangkan. Jadi kenapa masih dipantau diawasi. Tapi beberapa masjid tapi melihat pas hadir kurang biasa. Memang kayak itu dulu yang kami masih tertib anak-anak. Nah bagaimana kalau anak kita tuh ada yang kesana-sama sih berjalan. Nah kita nggak. Kalau di Timur Tengah itu ikatnya pakai tangannya ikatnya kawaknya, jadi kan kemana-mana sudah tidak tertahan di ikatan tadi ya. Apakah kita harus sholat di sampingnya? Ya harus dampingi dia sampai dia bisa tertib. Kalau lu bawa anak lu ke masjid, lu taruh di samping lu. Kalau di sebelah sini samping kanan, kalau di samping kiri. Lu sholat di ujung. Kalau bawa anak dulu, anak dulu masih halus, bawa tertib. Jangan bawa mainan. Kalau bawa mainan di lapangan bukan di masjid. Jadi anak-anak itu kalau ternyata bawa mainan, ya. Selama itu belum balik. Kalau sudah balik, ajari harus tertib. Jangan ribut beberapa masing-masing tulisannya anak-anak jangan bermain-main. Padahal biarkan kita bermain-main di luar sholat. Tapi kalau jam sholat harus tertib. Ya ada anak-anak yang ketika sholat tertib, habis sholat ribut dia. Naik tangga yang berlantai 2 jadi tidak tinggi anak-anak kita. Dulu kita supaya menjadi bahaya, ya anak-anak harus singgah di raya supaya kami sekeluarga. Kalau anak untuk ada yang nangis, ada yang rewel, habis salat itu pun bawa keluar masuk. Supaya orang yang sudah yang berwirid ada tegak, yang masuk ada tegak, yang berwirid tidak tegak. Biasanya sih tergantung orang. Bila ada anak yang nangis, anak yang bermain-main bersuara, itu jamaah tegak dan orang tuanya bertanggung jawab bahwa anak-anak itu sama masjid karena luas masih besar jangan bermain-main buka-buka ya asal di luar sebelahnya di luar jam sebelahnya kalau jam sebelahnya ajari kira-kira mungkin ada pertanyaan. Yang kedua, syarat sahnya sholat. Yusratu disihati sholat hadir umur. Disyaratkan sahnya sholat ada beberapa hal. Yang pertama, atau halatu minal hadasil akbar wal asghar, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar sudah mati, junub sama air lipas. Hadas besar sudah mati. Hadas kecil sudah berwudu. Illa dalil ada dalam ini kecuali ada alasan-alasan yang menyalahinya. Apa alasan yang menyalahinya? Ya ada kurang-kurang nonton sinetron, ada buang kaki, ada buang air kecil, nonton bola, biasa saja. Nonton bola mulai jam 3 subuh sampai jam 6, ada buang air kecil, buang besar, ada buang air kecil, tidak buang air kecil. Nilainya aja Allah pernah WC aja ada kurang seperti itu. Bilang Allah lalu hendak WC hendak buang air hendak buang air kecil. Nah ternyata buang air kecil lalu berwudu. Habis berwudu lalu batuk atau pas
berhubung itu atau masuk kaki keluar sedikit, ada yang merasa keluar habis buang air kecil. Kalau bahasa Banjarnya itu bekami ada tiris. Kalau bahasa kitab fikih dalam kitabnya fikih sunnah karangan Imam Syed Sabiq itu silsilatul baul, gangguan kencing. Ujar dokter Boy kebanyakan yang mengalami itu perempuan. Ujar sih itu kita tahu lah, belum pernah memeriksa. Cuma ujar dokter Boy yang sering mengalami kami pada tiris itu perempuan. Ditanya yang hadir, kenapa toh kalau mengalami kami pada tiris itu kebanyakan perempuan? Karena perempuan itu hamil dan melahirkan, sehingga gangguan kandung kencing itu terganggu. Perut kada tahu itu sebenarnya, ini dokter yang mengatakan. Kalau laki-laki kenapa toh? Kalau laki-laki prostat, gangguan prostat biasanya. Kita maaf ya, prostat itu gangguan. Makanya ada istilah buang air kecil itu berduduk, ya kan? Kemudian setelah selesai dikusut-kusut, bagian perempuan, kemudian dileherkan, dikeluarkan. Kalau sudah seperti itu, lalu bersih-bersih, berwudu, masih juga keluar, dimaafkan. Yang penting jangan sampai turun ke tikar masjid. Kalau tikar masjid berdosa. Makanya kurang bahari itu dibungkus kalau laki-laki, bapak-bapak dibungkusnya itu bungkusan kes panjang dibungkus tikar. Ke masjid sepanjang boleh, itu bahari. Nah kalau sekarang mungkin pakai pempes, sekarang pakai pempes, perut ngisi kiai, ngisi guru. Jadi kalau pernah ke masjid, pengajian itu yang datang banyak di majelis ini. Bila silahkan sebentar lagi ajian asar, yang hendak ke masjid silahkan, yang hendak pulang silahkan. Jadi sebanyak di majelis ini kedua bertiga. Nah, murid-murid tertanya kenapa dia kada ke masjid dulu? Aku ini gangguan kencing yang sini Betawi kan tipis. Kalau aku ke masjid pasti jadi imam, kan dia pun jadi imam. Nah, aku yang seperti ini tidak layak untuk jadi imam. Jadi aku sebanyak di majelis saja, itu banyak orang ke masjid. Kalau abah guru sepupu kan pernah ke masjid. Di majelis ini saja. Cuma lu kan tahu sakit itu sakit gangguan kencing atau kadang lu tahu itu. Kalau yang guru-guru ini bapak aku gangguan kencing dia sendiri. Nah, harus menjamin jangan sampai. Kalau sudah keluar menjamin mengganti sarung, mengganti kolor, masih keluar dimaafkan. Yang pentingnya menjamin jangan sampai menetes ke sejadah. Menjamin. Nah itu gangguan kencing. Yang kedua, bila kalau saya biasa saja, pakai saham ngumpi biasa saja. Bila jadi Allah Akbar, lalu hendak buang angin. Ada bahasa Banjarnya itu pengantutan, tapi khususnya semua siapnya. Bila kami sembahyang selesai, ada pengantutan. Nah itu dalam kitab fikih Imam Syed Sabiq, karangan lalu fikih sunnah karangan Imam Syed Sabiq itu namanya waswasatis syayatin, gangguan setan. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, menurut gangguan kentut ya Rasulullah. Ujar Nabi, sampai engkau mencium baunya. Ada keciuman ya Rasulullah baunya. Sampai engkau mendengar suaranya. Karena kedengaran suaranya. Ada yang kedengaran suaranya tiba-tiba semua. Ada juga yang kadang-kadang kada sebab, kada bau, ada juga itu tergantung saringannya. Bila yang rusak saringannya sebab dia. Saringan itu ganti saringannya. Adalah saringannya. Ujar Nabi, kalau sampainya tidak kedengaran juga, sampai engkau yakin engkau buang angin batal. Tapi kalau dia buang angin terus dimaafkan.
Maka jangan heran kan sebanyak ada kawal ya kan, apalagi yang di muka yang di belakang benar pas sujud yang di belakang kan tidak maaf jarak dengan buri-buri kurang di tempat kan 30 cm ya gitu ya, tentu tidak ada. Coba kita jangan batal, bisa dibuatnya dengan buat dimaafkan dengan buat kami mengalami itu. Orang sebelahnya di halaman Masjid Nabawi di depan itu orang Sri Lanka gatal awaknya. Pokoknya masjid paling belakang, kami paling depan di halaman masjid itu kan jaraknya mungkin 3 meter aja. Sini tuh nyari sebanyak Sulaiman habis Sulaiman itu berjalan sepanjang jalan itu bunyi terus hujan jamaah guru kepet rukunya ada batas, jangan buruk sangka biar berada itu ada batas, itu gangguan setan kalau tukang urut salah larut tukang urut. Nah itu dimaafkan, was-was saya dimaafkan, silsilah membangun dimaafkan, mengkabinkan dan tipis ya pas wudhu pas-pasnya pas rukuk tak keluar sedikit, atau pas sujud tak keluar sedikit, nah itu dimaafkan. Maka kita punya itu berlapis-lapis selawat Allah, jangan sampai najis itu jatuh ke halang-halang masjid. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Allah minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah bisa menunjukkan kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhirna bil dhulumati wa akhirna bil dhulumati wa ahlana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa hadirna rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum.